warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi dan hadirin sekalian agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang berdasarkan ajaran yang valid, ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan sunnahnya, juga berdasarkan pemahaman yang otentik juga, yang valid, yaitu dasar yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang ini terus akan dijaga dan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka tidak akan punah sampai hari kiamat dan pasti ada. Seandainya kita tidak menemukan, maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk menemukannya, karena hidup ini hanya sekali nyimpang, meleset dari pemahaman yang benar, amal kita akan salah dan kerugian yang besar, baik fid dunya wal akhirah. A'udzubillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang sering khatib wasiatkan, agar kita terus berusaha meniti jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang dikenal dengan as-salaf as-salih, para pendahulu yang saleh-saleh. Kita mengikuti orang yang saleh aja kadang meleset, apalagi mengikuti orang yang tidak jelas kesolehannya, udah dipastikan lebih menyimpang lagi. Hadirin, kali ini Khatib sekilas menyampaikan satu tema, janganlah kita menghapus amal-amal kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa amal bisa hapus dan amal juga bisa rusak dan juga bisa batal. Sebagaimana ibadah bisa batal, wudu bisa batal, sholat bisa batal, puasa bisa batal. Demikian juga amal-amal yang lain pun bisa batal karenanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita melewati beberapa satu ibadah seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun
ma bainahunna idza tanabal kabair. Pada satu lafaz, idza tunibatil kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang 5, Jumat sampai Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, itu akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Tapi ada catatan, jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, agar salat kita yang fardu efektif, Jumatan kita efektif, puasa kita efektif, maka kita harus menjauhi dosa besar. Dan seseorang tidak akan mungkin menjauhi sesuatu yang dia tidak ketahuinya. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari dosa-dosa besar mana agar kita itu bisa terhindar darinya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyusun dalam satu kitab namanya Al-Kabair. Beliau mengumpulkan, kurang lebih beliau temukan ada 73 dosa besar. Kalau kita tidak memahami ini, bisa saja kita hanya menghayal dalam beribadah. Seakan-akan orang yang sudah aktif, seakan adalah orang yang sudah melaksanakan kefarduan Jumat, sholat 5 waktu, bahkan puasa dibanggakan karenanya. Padahal bisa jadi kita tidak mendapatkan apa-apa. Inilah yang harus kita takutkan. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sangat banyak berdoa agar diterima amalnya. Dan para salaf di antara mereka juga berdoa setengah tahun setelah Ramadan, berdoa agar ibadahnya diterima. Dan setengah tahun kemudian berdoa agar Ramadan berikutnya diterima. Bahkan sebagian salafus saleh mereka pun ada yang menghayal, yang mengande-ande, yang sangat mengharap. Seandainya ada pahalaku yang sebesar semut, sebesar darah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sangat diharapkan untuk selamat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah mereka beribadah dan tidak menyombongkan, karena banyak hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan dosa besar yang mungkin akan menghapus pahala kita. Di antaranya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi hak Allah, apa yang menjadi rububiyah Allah, apa yang itu hanya dimiliki oleh Allah, tapi ada keyakinan itu bisa dimiliki oleh orang lain. Hadirin rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabidha anhum ma kanu ya'malun. Surat Al-An'am ayat 88. Jika mereka mensyirikatkan Allah, mensekutukan Allah, maka pastilah amal mereka hapus. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagai misal satu poin saja berkaitan dengan tentang kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk ini, memberikan bekal makhluk ini dengan rezekinya. Allah yang memberikan sebab kebaikan dan keburukan. Allah yang bisa menolak keburukan dari hamba-hambanya. Tapi ada sebagian orang yang menganggap ada orang lain atau ada benda lain yang ikut campur dengan urusan rezekinya. Sehingga kita temukan ada orang memelihara jimat-jimat karena berkeyakinan jimat akan mendatangkan ini, mendatangkan itu. Padahal ini adalah hak Allah
Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan banyak yang lain. Seperti kita tidak bersandar kepada Allah, tapi bersandar dengan sebab-sebab. Kita wajib menempuh sebab, karena itu bagian daripada sunnatullah. Tetapi kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Seperti seseorang yang berobat, meyakini bahwa obat itu yang menyembuhkan, maka ini salah. Yang menyembuhkan hanya Allah. Berapa banyak obat yang Allah tidak izinkan diminum oleh seseorang, bukan sembuh, malah tambah penyakitnya. Begitu juga cara berobat, ada yang dihalalkan oleh Allah, ada juga yang tidak dihalalkan oleh Allah. Karena itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaum muslimin dilarang melakukan perdukunan. Walaupun itu pengobatan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, banyak yang lain. Dan ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala bahwa mereka akan hapus amalnya. Berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengingkari keimanan, sungguh amalnya akan hapus dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin, keimanan banyak di dalam Islam. Ada rukun iman yang kita wajib pelajari. Dan begitu juga cabang-cabangnya. Seandainya ada yang diingkari, maka bisa menjadi kufur karenanya. Karena ini masalah iman. Ada orang yang meyakini, yang menyimpang dengan keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak di antara mereka yang mengingkari tentang kekuasaan Allah, tentang keberadaan Allah, tentang uluhiyah Allah, bahwa Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang wajib diibadahi, dan Allah memiliki nama-nama dan sifat. Namun di antara mereka ada yang mengingkari bahwa Allah tidak memiliki sifat. Ini bagian daripada keingkaran-keingkaran. Apa yang jelas dalam Al-Quran Sunnah, mereka mengingkarinya. Atau mereka menyimpangkan dengan istilah takwil. Padahal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah diimani. Walaupun akal kita tidak bisa mencerna. Karena Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, dan kita adalah makhluk yang sangat kecil yang tidak mungkin membayangkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini menunjukkan bahwa kepala kita, pikiran kita tidak akan mungkin menjangkau tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya wajib menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun banyak orang-orang yang mengingkari hal ini. Hadirin, selanjutnya adalah di antara mereka ada orang-orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka ngaku muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Dikarenakan mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, sehingga mereka pun putus dan hapus amal-amalnya. Begitu juga orang-orang seperti ini tidak mau mengikuti apa yang Allah turunkan, kemudian mengikuti cara-cara yang lain. Membikin cara-cara yang lain. Ini pun bisa menghapus pahala dan amal kebajikan orang tersebut, sehingga efek dunianya
tidak akan bahagia dan akhiratnya tidak akan mendapat apa-apapun dari jerih payahnya yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum ittabi'u ma ashatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum." Itu surat Muhammad ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang demikian karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka dan mereka membenci apa yang membuat ridho kepadanya. Hadirin, dalam kehidupan sehari-hari kita akan saksikan orang mengikuti apa yang membuat Allah murka dan menjauhi apa yang membuat Allah ridho kepadanya. Sehingga kita bisa mendengar ada sebagian orang Islam sampai mewanti-wanti keluarganya, bahkan saudaranya, bahkan temannya mengatakan, jangan belajar Islam. Nanti kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu haram, itu haram. Kemudian nanti kamu disuruh begini dan begitu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, belum tahu saja itu sudah menentang, sudah benci. Kalau dilarang nggak mau, diperintah juga tidak mau. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini bukan perkara yang mudah. Jelas ini adalah satu penentangan yang dia belum tahu sudah menentang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti jalan agama mereka, mereka getol dan terus belajar karena sangat takut kepada Allah, takut langkahnya, amalnya salah. Karena taruhannya adalah kecelakaan yang besar di akhirat. Inilah yang terpikir. Sekarang kita ada di mana? Dan ini kita telah jelaskan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita. Dan kita adalah tilik ada di mana posisi kita dalam masalah ini. Dan segera mari kita selamatkan diri kita bersama sebelum kita menyesal pada satu saat yang tidak ada gunanya. Penyesalan itu. Alhamdulillah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah li walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita mengakui memang ada sebagian orang yang dianggap tokoh agama menyimpang dan memperalat jamaahnya itu hanya untuk nafsunya, nafsu dunianya, untuk mendapatkan sesuatu yang kecil dari dunia ini, dia tukar untuk membohongi umat. Memang betul ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, bukan Islam. Tidak ada solusi. Kita wajib belajar kepada orang yang terpercaya keilmuannya dan akhlaknya. Dan ini akan ada di sepanjang zaman. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW di sana menyatakan, la yazalu min hadhil ummah
ta'ifatun zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum. Tidak akan sepi, artinya akan selalu ada dari umat ini satu kelompok yang dia tetap di atas yang hak. Di atas yang hak. Dan tidak ada yang memberikan madarat kepada mereka sedikit pun. Orang-orang yang suka merendahkannya. Pada lafaz lain, man khalafahum. Tidak akan berbahaya bagi mereka, artinya dia akan tetap ada. Walaupun banyak yang menyelisihi. Karena ukuran kebenaran dalam Islam adalah al-haq. Bukan masalah banyak dan sedikitnya. Dan kaum muslimin itu dari dulu yang di atas hak selalu jumlahnya sedikit. Semenjak munculnya Islam hingga akhir zaman kelak. Islam yang murni itu jumlahnya hanya sedikit. Bahkan sampai nanti datangnya Dajjal pun demikian. Yang sedikitlah yang akan melawan Dajjal. Yang lain sebelum mereka melawan telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rombongan orang-orang yang beriman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kita terus berusaha, jangan putus asa bahwa kelompok yang hak itu ada dan akan selalu ada. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Dan bukan ditunjukkan kepada ini aku, bukan. Tetapi Rasulullah SAW memberikan satu kriteria, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. Ya. Sebagaimana yang aku dan para sahabatku berada di jalan tersebut. Kalau seseorang bisa menyimpang, bisa benar. Sekarang benar, nanti nyimpang bisa. Sekarang menyimpang, nanti benar, bisa demikian. Inilah. Tapi kalau manhaj dan faham yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan Islam telah ada runtutannya, telah ada penjagaannya. Itu Al-Qur'an dijaga dengan tulisan dan hafalan dan riwayat-riwayatnya. Demikian juga faham dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tertulis dan ada riwayat-riwayatnya. Yang benar, yang salah, yang keliru, yang dihapus, yang dirubah akan ada. Kitab-kitab mereka, warisan-warisan mereka masih ada. Dan kita tidak boleh menyimpang darinya. Dan itu akan menjadi hujah bagi kita. Apa kita mau mengambil itu atau kita ingin bebas. Tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, jangan belajar Islam. Ini kata mereka. Karena mereka enggak mau dilarang dan enggak mau diperintah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa Allah berikan, Allah turunkan kepada kita rahmatnya sehingga kita dituntun kepada jalan yang Allah ridhoi, kepada jalan yang mendatangkan rahmat Allah fid dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.
سووا صفكم بين تشوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.